Salam Indonesia, salam Nusantara dari Sabang sampai Merauke, dari Minang sampai Pulau Rote. Mantara iman kita, mantara kasih kita, mantara pengharapan kita. Tentunya dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kita dan Juru Selamat ini. Jangan katakan bahwa Yesus Tuhan, Tuhan jangan katakan pula bahwa Yesus Tuhan Juru Selamat. Dia adalah Tuhan, dia adalah Juru Selamat. Kalau engkau percaya, engkau akan diselamatkan. Engkau tidak percaya, engkau akan diselamatkan. Dan Yesus sudah berkata dalam dua pasal yang ke-6, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tiada seorang sampai kepada Allah kalau tidak melalui aku Yesus. Dan juga dia Petrus mengatakan dalam Kisah Rasul 4 ayat yang ke-12, dan keselamatan tidak dalam siapapun kecuali di dalam dia Yesus Kristus. Karena di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita diselamatkan. Puji nama Tuhan. Dan Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup. Haleluya. Saya dan saudara yang percaya, yang sungguh-sungguh hidup dalam ketaatan kepada Dia, maka kita akan beroleh hidup yang hati percaya engkau dibenarkan dengan mulut mengaku engkau diselamatkan. Hati yang percaya tidak akan pernah dipermalukan. Roma 10 ayat 9 sampai 10. Dan selamat malam bagi kita. Kiranya kekuatan Tuhan, kekuatan firman, kekuatan Roh Kudus, kekuatan doa akan terus menyertai kita dalam kehidupan kita. Sebelum kita istirahat, kita mendengarkan firman Allah, firman semula kebenaran firman Kristus. Puji nama Tuhan. Sebelumnya mari kita berdoa. Terima kasih biarkan engkau memenuhi kami semua dengan kata-kata Tuhan sepanjang ini dalam nama saya. Amin. Saya akan membaca masih Mazmur 25 ayat yang ke-12 sampai dengan 14. Siapakah orang yang takut akan Tuhan? Kepada Tuhan menunjukkan jalan yang harus dipilih. Orang itu sendiri akan menetap dalam kebahagiaan, dan anak cucunya akan mewarisi bumi. Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia, dan perjanjiannya diberitahukan kepada mereka. Haleluya. Puji nama Tuhan. Tema kita adalah takut akan Tuhan. Sudah sering kali saya mengatakan takut akan Tuhan ini, tapi kita melihat dari versi yang dikatakan oleh Daud dan dari Mazmur 20. Tentu dia punya pengalaman, punya pertemuan yang indah dengan Tuhan, dan bagaimana dia mengalami sesuatu terobosan ilahi, terobosan rohani, dan pencerahan dari Tuhan sendiri dalam kehidupannya, sehingga dia mengungkapkannya di dalam Mazmur 25 ini. Nah, dikatakan takut akan Tuhan. Kepadanya Tuhan menunjukkan jalan yang harus dipilih. Haleluya. Tuhan terlibat dalam engkau memilih sesuatu yang baik, yang benar, yang berkenan di hadapan Tuhan. Karena apa? Kita mengatakan dengan jelas, dia terlibat dalam pemilihan yang engkau lakukan. Karena Tuhan sayang kepada kita. Karena Tuhan sayang kepada setiap orang yang takut akan Tuhan. Termasuk kepada Daud, kita tidak tahu bagaimana Tuhan menjaga dia di mata Tuhan itu, Daud itu. Dan walaupun banyak kesalahan, banyak pelanggaran, tapi dia bukanlah orang yang tidak tahu berterima kasih kepada Tuhan. Ketika dia ditegur, dia berbalik dari segala yang jahat dan bertobat dan menyerahkan diri kepada Tuhan. Kenapa? Tuhan menolong dia untuk memilih yang terbaik dalam kehidupan. Jadi orang-orang yang takut akan Tuhan, dia akan selalu memilih yang terbaik, apa yang disukai oleh Tuhan, apa yang dikehendaki, apa yang diperkenan oleh Tuhan. Yang kedua kata firman Allah adalah orang itu sendiri akan menetap dalam kebahagiaan. Haleluya. Jadi orang yang takut akan Tuhan itu akan mengalami berkat kebahagiaan dari Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan yang memberikan kebahagiaan,
yang menanamkan kebahagiaan dalam setiap hati setiap orang. Kebahagiaan kita bukan terletak pada soal harta benda. Kebahagiaan kita bukan terletak soal kehebatan kita. Kebahagiaan kita itu karena kita memiliki hubungan spesial dengan Tuhan. Dan Tuhan memberikan hal yang spesial yang tidak pernah diberikan oleh dunia ini, yaitu kebahagiaan. Dan kebahagiaan itu bukanlah kebahagiaan yang bisa hilang ketika datang penderitaan atau bisa hilang ketika datang perubahan. Justru di dalam keadaan yang seperti itu, hati kita bisa memuliakan Tuhan. Satu contoh, ketika saya mengalami masa-masa sulit di waktu mengalami masa di mana saya mengalami pencerahan 1 Januari 2000 atau peristiwa 1 dan itu sangat menyakitkan, ya. Saya hanya memakai baju sepadan, keluar dengan baju sepadan, dan setelah itu pun baju yang saya pinjam kemudian dan saya jemur apa yang saya pakai sebelumnya, dan saya tidak tahu siapa yang mengambil. Walaupun saya mengatakan dari ruang informasi mungkin salah mengambil pakaian, karena memang banyak orang yang menjemur pakaian pada waktu ya, mungkin salah mengambil, tapi ya, karena saya kan sudah berulang-ulang mengatakan, tapi saya tidak mengatakan itulah pakaian saya satu-satunya, itulah baju kaos saya satu-satunya, tidak. Tapi saya cukup menangis. Kenapa? Ternyata di tengah-tengah orang-orang yang tidak jujur, orang-orang percaya. Maka saya kadang-kadang begitu juga. Jangankan orang-orang yang seperti itu, kakak beradik saja kadang-kala tidak akur. Kakak beradik saja saling sikut menyikut, tidak mau saling tolong menolong, bahkan kalau bisa saling mentung mementung. Dan itu sangat berbahaya, apalagi di kalangan orang-orang Batak. Saya sebagai orang Batak mengatakan dan melihat dan mengamati. Dan mari kita kembali kepada ajaran Yesus untuk hidup saling tolong menolong, untuk hidup saling mengasihi di antara saudara sekandung, saudara seiman, dan lain sebagainya. Puji nama Tuhan. Jadi kalau kebahagiaan itu bukan terletak pada soal harta benda, tapi kebahagiaan itu karena Tuhan sendiri menanamkan kebahagiaan dan kita nikmati mengalir bagaikan air sungai yang tidak pernah berhenti, seperti gelombang laut yang tidak akan pernah berhenti. Jadi dia akan terus mengalir, dia akan terus beriak karena Tuhan. Dikatakan juga dan anak cucunya akan mewarisi. Wow. Jadi jangan pernah engkau merasa was-was kalau engkau takut akan Tuhan. Justru dalam takut akan Tuhan akan membawa engkau kepada arah yang benar dan membawa engkau kepada pemeliharaan Tuhan, membawa engkau kepada kebahagiaan. Bukan hanya engkau, anak cucumu akan diperhatikan oleh Tuhan. Dan kemudian dikatakan Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia. Wow. Mau bergaul karib dengan Tuhan, selalulah takut akan Tuhan. Bergaul karib dengan Tuhan bukanlah sesuatu yang mudah. Henokh bergaul karib dengan Tuhan, diangkat oleh Tuhan. Orang-orang yang bergaul karib jelas mendapat kekuatan baru dari Tuhan. Orang-orang yang bergaul karib, sekalipun ada badai persoalan, selalu ada jalan yang dibuat oleh Tuhan untuk mengeluarkan kita dari masa-masa sulit. Saya sudah melihat bagaimana Tuhan menolong saat-saat tiada jalan, bagaimana Tuhan membuka hal-hal yang tidak mungkin menjadi mungkin, hal-hal yang ajaib. Karena apa? Kita bergaul karib dengan Tuhan. Kalau engkau bergaul karib dengan Tuhan, tentu perkataan, pikiran, perbuatan harus selaras dengan Tuhan. Dan kita tidak hidup dalam sandiwara, kita tidak hidup dalam drama,
Kita tidak hidup dalam buron, kita tidak hidup dalam kemunafikan, tetapi kita di atas tiang, tidak di atas tidak. Kalau orang yang bergaul karib dengan Tuhan itu akan senantiasa memilih untuk menyenangkan hati Bapa, menyenangkan hati Ibu, menyenangkan Roh Kudus sepanjang umur hidupnya. Jadi kita sebagai orang-orang yang percaya, jangan pernah ragu untuk hidup takut akan Tuhan. Jangan pernah ragu untuk selalu berjalan dalam takut akan Tuhan. Karena Tuhan sudah saya ingatkan satu kali lagi bahwa Dia membuat engkau memilih jalan-jalannya dan membuat engkau menerima berkat kebahagiaan. Bukan hanya engkau, tapi anak cucumu juga. Dan Dia akan bergaul karib dengan engkau. Satu kali lagi, di mana Dia akan menyatakan perjanjiannya kepada setiap kita, perjanjian yang abadi itu. Mana hidup kekal bersama dengan Dia untuk selama-lamanya. Kiranya kita akan menyerahkan hati kita untuk hidup di dalam perjanjian abadi dengan Tuhan. Supaya kita masa kini kita bisa menikmati segala pertolongan, kebaikannya, kemurahannya, pembelaannya. Di masa yang akan datang kita berterima dengan muka dan hanya kita adalah orang-orang yang memilih hidup terus takut akan Tuhan sehingga kita menikmati selalu pertolongan Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, biarlah takut akan Tuhan senantiasa menyertai kita. Dan kalau engkau sedang sakit apapun sakit penyakit, percayalah Dia adalah sakit Dia. Percaya, andalkan Dia. Jangan ragukan kekuatan. Di tengah-tengah kemajuan kedokteran yang begitu hebat, Allah pun tidak pernah tinggal. Allah mampu menolong engkau. Asal engkau percaya kepada Dia. Engkau orang yang percaya kepada Tuhan akan bisa, akan kuasa. Arahkan tanganmu kepada Dia. Bapak lihat tangan-tangan yang diarahkan datang kepada Yesus dan engkau menumpahkan tangan di dalam nama segala satu penyakit yang mereka keluar dan oleh hidup daripada Yesus. Dan terimalah kuasa kesembuhan Tuhan, terimalah kebaikan Tuhan di dalam nama Yesus. Dan kalau engkau sedang mengalami masa-masa sulit kesesakan, mari datang kepada Tuhan. Yesus mengundang engkau, marilah kepada Tuhan kamu ini sudah berat, aku akan memberikan kesesakan. Dia yang berjanji memberikan kesesakan, ketenangan dalam hidup. Dalam nama Tuhan Yesus, mari kita berdoa. Kalau engkau orang yang mau didoakan, mari arahkan tangannya. Lihat tangan-tangan yang diarahkan. Kesesakan, ketika kami mengalami penderitaan, engkau datang menyertai, engkau datang menguatkan. Dan malam kita akan berseru, dan engkau yang mengajarkan berseru kepada waktu kesesakan, maka engkau akan memberikan pada memuliakan. Kau akan memuliakan. Dan itulah sebabnya Tuhan, kami mau memuliakan engkau. Karena kami tahu Tuhan pasti menolong kami. Terima kasih Bapa di surga buat segala kasih dan segala pertolongan kepada mereka. Engkau senantiasa solusi dalam setiap kehidupan. Di dalam nama Yesus kami bersyukur. Haleluya. Amin. Selamat malam. Selamat kita beristirahat. Dan sebelum kita beristirahat, jangan lupa membaca firman Allah, memperkatakan firman Allah. Tidak satu dua ayat dalam kehidupan kita. Sehingga apabila apa yang tidak bisa kita lakukan seperti yang saya katakan beberapa hari, saya tidak bisa dalam rangka baca saja sangatlah tidak menyenangkan beberapa waktu itu. Tapi saya punya ayat-ayat yang bisa saya katakan dalam hidup. Allah akan mencukupi segala kebutuhannya menurut kekayaan dan kemuliaan Kristus. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran dan lain sebagainya. Hal-hal yang indah yang bersifat yang kita perkatakan, maka Tuhan akan memberikan kekuatan. Tuhan Yesus memberkati kita. Mantap, mantap, mantap.